Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah yang kami persembahkan itulah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya pergumulan Engkau bukakan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang beracara atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami percaya ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Ibadah yang memulihkan setiap kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pujian kami di hadapan-Mu. Ku
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepadan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita bersedia berdoa. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepadan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepadan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Tuhan, naikkan Mazmur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kaulah yang besar, Kaulah yang besar dalam hidup kami. Kami Yesus, terima kasih yang percaya bahwa Engkau mempunyai Tuhan yang besar. Buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan Bapa. Hari ini saudara yang tempat ini maupun yang online, percaya Engkau terima kemenangan yang dari Tuhan pagi hari ini. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan sanggup menggenapi imanku bersepadan percaya kuasa-Nya. Ku
besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya Tuhan kita raja di atas segala raja.
sukacita yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau berikan setiap kami roh hikmat pengertian akan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau nyata di sini.
jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kami menjadi orang-orang yang menggenapi firman-Mu, orang-orang yang terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan, hari ini Tuhan sampaikan inisiatif membuat kami, supaya hidup kami semakin hari hidup berkenan kepada Tuhan. Kami melihat jalan-Mu, kami mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari-hari ini banyak orang diuji, saudara, pada takut pulang ke surga, betul kan? Siapa di sini yang takut pulang ke surga, kata? Yang sudah siap angkat tangan. Loh, nggak ada yang siap. Saudara, kalau orang itu takut pulang, berarti bukan anggota warga, betul kan? Kalau ada istri takut pulang, berarti ada masalah dengan suami. Pulang rumah kok takut, anak pulang rumah takut, berarti ini anak sedang bermasalah dengan orang tuanya, atau mungkin sedang berantem dengan kakaknya. Kalau ada orang Kristen takut pulang ke rumah Bapa di surga, berarti ada masalah dengan Bapa di surga. Atau tidak punya kapling di sana. Aku itu tidak punya hak pulang. Sudah tidak punya hak, pintu tertutup. Makanya takut pulang. Karena kalau pulang bukan pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara nggak perlu takut. Amin. Ini 1-2 aja nggak takut deh. Kenapa sih pandemi membuat saudara takut sih? Kan? Banyak orang takut, Pak. Loh, kenapa mesti hidup mengikuti banyak orang? Kalau saudara Musa itu mengikuti 10 pengintai orang Israel, ada yang sampai ke tanah perjanjian. Saya kasih tahu. Tapi Musa ini lebih percaya dengan Yosua sama Kaleb. Sekalipun kalau di voting kalah, lebih banyak yang tidak percaya, lebih banyak yang takut. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah kutuk jadi berkat. Mari kita buka di dalam Galatia 3 ayat 12 sampai 14. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi garis bawahi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, kita akan melihat prinsipnya hukum Taurat. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, bagaimana berkat Abraham itu sampai kepada kita. Saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan. Kita langsung Ulangan ya. Ini kalau ingat Ulangan, saudara, murid-murid som yang pertama itu nggak ada yang lulus. Karena berdasarkan laporan yang rame-rame dulu, Jason, Jessica, dan Samuel semua nyontek. Itu Pak Bambang, Jason masih gitu. Itu pada nyontek semua. Itu karena dia di sekolah nggak diajari nyontek, saudara. Sementara faktanya lihat orang tua pada nyontek, saudara. Wah. Coba kita Ulangan ya, saudara. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita lihat ini saudara di ayat 15. Kita lihat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, sebelum ke sini tak kasih aturan mainnya, saudara. Matius 5 ayat 17. Yesus berkata apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan itu, tapi dia datang untuk menggenapinya. Makanya kita kembali ke Ulangan. Ya, Ulangan 28. Saudara perhatikan, kata kunci di dalam Perjanjian Lama dalam hukum Taurat itu adalah apa? Mendengar dan melakukan dengan setia. Seringkali banyak orang berpikir cukup mendengar, tidak perlu melakukan. Bahkan ini bukan hanya melakukan dan sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan setia. Makanya mendengar dan melakukan itu satu paket, saudara. Jadi taat itu artinya mendengar dan melakukan. Taat, mendengar, melakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang main-main ya, memotong firman sembarangan. Padahal di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke Wahyu ayat 18 dan 19. Di sini dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan sesuatu, itu menyampaikan sesuatu nubuat, bicara tentang masa depan seseorang, bisa bicara tentang masa depan jemaat, saudara. Tapi respon itu menentukan. Di sini jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di kitab ini. Orang nambah itu ditambah malapetaka, orang mengurangi apa? Diambil bagiannya. Tapi orang ini saudara ya, hanya kan tidak takut-takut sama Tuhan. Makanya saya kadang-kadang saudara ya, ngelus dodo ya saudara. Sekarang kan tinggal ngelus dodo. Wah, orang ini kok gitu saudara. Kok enggak ada takutnya? Kok sembrono gitu. Karena di dalam Ulangan kita kembali ayat yang ke-15 ya, dikatakan begini. Ini bagian terakhir dikatakan, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Banyak orang berpikir dia mau lari sekenceng-kencengnya, tetapi Alkitab mengatakan akan mencapai engkau. Banyak orang berpikir enggak apa-apa. Oh, tunggu aja waktunya. Enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan mencapai engkau gitu. Jadi banyak orang yang balikan sudah
dan betul saudara. Memang kalau baca firman itu harus utuh, artinya supaya kita ini menerima dengan utuh. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu tidak meniadakan, tapi menggenapi. Ini tidak ditiadakan. Bahkan di ayat 2 tadi, di Ulangan 28 dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu, bukan datang dan pergi. Kayak lagu dunia, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak, saudara. Berkat ini akan datang kepadamu, amin. Kalau apa? Engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini. Saudara, makanya perlu kalau saudara mendengar khotbah, yang mendengar firman dari mana saja, itu saudara harus siap melakukan. Amin. Jangan hanya mau terima telinga kanan dibuang ke telinga kiri. Itu apa? Itu tidak akan jadi berkat dalam hidup. Karena saudara sudah meremehkan firman itu. Kalau saudara itu meremehkan firman, saudara akan meremehkan yang berfirman, Tuhan. Kalau saudara meremehkan Tuhan, kutuk itu akan mencapai engkau. Lari sekencang-kencangnya itu tidak pernah akan saudara bisa lari, saudara. Makanya di Ulangan 28 ini ada 2, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, bukan hanya mampir, menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ladang itu desa atau kota? Desa. Jadi tidak ada ukuran-ukuran di kota berkatnya banyak. Tuhan itu memang Tuhannya orang kota saja. Tidak ada. Tuhan atas seluruh bumi ini. Diberkatilah bakulmu, ya, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Kan firman Tuhan juga berkata kan, Mazmur 23 ya, ayat 65 ya. Ya. Itu dikatakan apa? Ya, Tuhan memberikan hidangan di hadapan lawan. Loh, makanya banyak orang itu lapar karena kau tidak bisa mengalahkan lawan. Mazmur 23 ayat 5 ya. Jadi jangan salah paham dengan firman, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Banyak orang takut, makanya nggak kenyang. Ini hidangan ini bicara tentang sekos dinner, bicara tentang hidup yang berkelimpahan, bicara tentang pesta. Kalau saudara mau hidup dalam pesta, saudara harus orang-orang yang punya keberanian. Bahkan Paulus berhemat, di manakah sengatmu? Orang-orang yang punya keberanian bertanding, saudara. Kenapa? Tuhan berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah oleh. Kalau musuh aja baru maju, saudara sudah lari, mana bisa kenyang hidupnya? Karena Tuhan sediakan hidangan di depan musuh, di depan lawan. Makanya saya senang, saudara, kalau iseng ngasih makan itu ayam sama merpati, ayam dan merpati itu bisa akur kalau makannya disebar. Tapi kalau udah setempat saling pukul, saling potong itu. Apalagi ayam, merpati kecil diinjek ayam.
Tapi dia fokusnya makan, saudara. Tidak peduli dipatok, saudara. Makan aja. Ini keberanian, saudara. Mempertaruhkan nyawanya. Kalau saudara mau hidup sukses, hidup makmur, saudara, ini Tuhan sediakan tapi di depan lawan. Berani gak ngadepin kemustahilan? Berani gak menaklukkan rasa takut? Berani gak menghadapi ketidakmungkinan? Berani gak menghadapi kegagalan? Kegagalan itu sebenarnya apa? Mendekati keberhasilan. Kalau saudara gagal 100 kali berarti semakin dekat keberhasilan. Banyak orang ketika gagal pindah haluan. Oh, tidak semakin dekat, malah semakin jauh dari keberhasilan. Hari ini gagal, tidak apa-apa. Jalan terus, taklukkan terus. Semakin kita tahu bagaimana ya strategi untuk menaklukkan musuh, kita akan semakin tahu bagaimana memenangkan sebuah peperangan dalam hidup. Karena Tuhan biarkan musuh itu ditengkeng-tengkeng malah semakin banyak, saudara. Waduh, ini hadapi. Dan dikatakan apa? Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Jadi diserang tuh, saudara. Waduh, nanti kalau diserang gimana? Loh, Tuhan udah janji. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Makanya Rasul Petrus kan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari dari depan. Nah, kalau saudara sama iblis sudah gak mau berani, saudara, tidak akan melihat yang namanya setan itu terbirit-birit. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Jadi kudus itu pilihan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Makanya saudara, kudus itu artinya dipisahkan dari. Kalau saudara dan saya yang dipisahkan dari dunia, kita ini dikuduskan artinya. Orang Israel dipisahkan dari orang-orang Mesir, itu artinya dikuduskan. Jadi umat pilihan Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita ini apa? Orang yang dari gelap kepada dipindahkan pada terang yang ajaib. Untuk dijadikan imam-imam dan raja-raja. Jadi di situ, saudara, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau, nah ini saudara, konteks Taurat itu kan selalu ada tindakannya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Banyak orang kalau berdoa, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tapi apa? Dia buat jalan sendiri. Bagaimana? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi nggak mau ngikuti Tuhan Yesus. Bagaimana bisa sampai, saudara? Maka segala bangsa di bumi akan melihat. Artinya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Kenapa bangsa-bangsa Kanaan ya takut sama orang Israel? Karena melihat bagaimana Tuhan menyertai. Ketemu Laut Merah terbelah, ketemu musuh-musuh dikalahkan semua, ketemu Sungai Yordan, sungai terbelah. Kalau saudara ini tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, saudara, orang tidak akan melihat. Karena Tuhan mau orang itu melihat Tuhan di dalam hidup kita. Lewat apa? Perbuatan tangannya. Kalau kita ini landai-landai seperti orang kebanyakan, apa? Sama saja. Agama itu sama saja. Tuhannya sama.
Ya kan? Karena apa? Tidak ada sesuatu yang spesifik, yang khusus yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara itu hidup di atas rata-rata, hidup berbeda dengan orang lain. Orang lain takut, saudara berani. Itu yang namanya hidup di atas rata-rata. Orang berjalan 1 mil, bahkan 70% dari 1 mil saja sudah lumayan. Ya, kalau saudara itu standarnya sama, orang tidak akan melihat Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara melakukan lebih dari orang lain 1 mil, saudara 2 mil, orang akan melihat, wah, kamu ini punya Tuhan luar biasa. Itu saudara. Kenapa? Tuhan mau segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepada bangsa-bangsa kanan, takut sama orang Israel. Bahkan ya, ada yang membuat rencana jahat, orang-orang Gibeon, saudara, dan akhirnya ya itu jadi jebakan, jadi jebakan bagi orang Israel. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam buah kandungan. Jadi Tuhan bukan hanya mencukupi, saudara, tapi melimpahi. Limpah itu artinya more than enough, lebih dari cukup, sehingga bisa jadi berkat buat orang. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Jadi saudara, melimpah, yakni langit yang memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Segala loh saudara. Bukan seperti falsafah dunia, kan mengerjakan tanah ya. Oh, kamu itu tidak cocok karena kamu jatuh tempatnya bukan tanah kering, kamu tempatnya di air. Gitu, akhirnya pindahlah di air, gagal lagi. Ngikuti orang lagi, wah, kamu makanya kelelep karena kamu nggak cocok di air, kamu cocoknya di darat. Akhirnya munggah lagi, naik ke darat. Itu hidup dikontrol oleh orang lain. Sampai kapan tidak pernah akan hidup bahagia. Firman Tuhan berkata apa? Dan memberkati segala pekerjaan. Segala. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Karena orang dipengaruhi oleh kata orang itu kan ekor, saudara. Jadi ekor, mau ekor. Gak punya pendapat pribadi. Engkau akan tetap naik, bukan naik turun, saudara. Naik. Tetap naik, katakan tetap naik. Tetap naik. Dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi perjanjian lama itu bersyarat, saudara. Orang berkat ini bersyarat. Makanya ketika kita belajar dua-duanya, ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Apabila engkau, itu namanya janji. Janji ini bersyarat. Bahkan saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang akan jadi mempelai itu semua harus masuk kriteria, saudara. Kriterianya kudus dan tak bercacat celah. Loh, saya ini sudah dipilih, tapi saya ini tidak kudus dan bercacat banyak. Ya, tidak ikut. Itu. Janji Tuhan itu bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Jadi bedakan antara kasih dan janji. Ini saudara, kita kembali ke Galatia tadi, pasal 3.
Jadi dalam perjanjian lama atau dasar hukum Taurat itu adalah siapa yang melakukan, dia akan hidup. Tapi saudara, kita sekarang ini kan hidup dalam perjanjian baru. Gimana caranya berkat itu bisa sampai? Bagaimana mengaksesnya? Jangan kayak nenek-nenek kampung, saudara. Sudah orang kampung kan lagi. Gaptek maksud saya. Dia dapat WA dari tetangganya karena tahu ya, saudara. Ini anaknya di kota itu ngirimin 5 juta. Tapi tahu neneknya nggak bisa ya, emaknya ini nggak bisa baca, saudara. Jadi terus diceritani. Ini ada kiriman dari dia WA ke saya. Kalau ibu dikirim 5 juta. Dia senang sukacita, saudara. Tapi sampai matinya uang 5 juta tidak pernah dinikmati. Ini banyak orang Kristen hidupnya sukacita, sorak-sore, tapi tidak pernah menikmati berkat-berkat Tuhan. Mati masuk surga, saudara. Karena memang rumahnya sana, tapi di dunia tidak menikmati. Alangkah ironisnya, ya kan? Akhirnya anaknya pulang ketika orang tuanya meninggal. Dan betul saudara, kok ini kenapa? Ini kok nggak dicair-cairkan berkatnya? Ya ternyata karena biasa ya, orang itu kalau nggak tahu dan malu itu akhirnya apa? Salahnya sendiri, tidak bisa menikmati. Makanya saudara, 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Banyak orang tidak mau mengejar kuncinya. Kuncinya apa? Kebenaran. Kuncinya itu kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu harus diketahui sampai ngerti. Ini som ini saudara, pesertanya ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Nias, ya, dari Solo ada. Sekarang itu orang kalau mau pintar itu terbuka lebar, saudara. Hanya orang malas yang akhirnya bodoh. Cari tahu kuncinya dari mana. Karena firman Tuhan, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu sampai ngerti, saudara. Makanya saya berterima kasih sama koko saya, COVID. Ya kan? Karena saudara, saya tidak perlu punya alasan tidak bisa mengajar karena saya misi di Toraja. Saya nanti ngajar dari Toraja. Sehingga som ini bisa rasa Toraja, bisa rasa Sumatera. Kayak orang minum kopi, saudara. Kopi Toraja, kopi Sumatera. Saya nanti tak pamer ini loh, ini Toraja. Biar murid-murid som itu kepingin juga punya kerinduan untuk misi. Udah diajari ya, sudah diajari, sudah diluluskan, mbak bergerak sudah. Sekarang dengan kondisi COVID ini sudah COVID-19 terbuka dunia. Saya tidak harus meninggalkan rumah untuk bisa kuliah, ya kan? Kemana-mana bisa. Tapi kalau memang sudah waktunya jalan darat, saudara. Makanya di ayat yang ke-13 ini bagaimana cara mengakses berkat. Sama seperti orang mau masuk ikuti Zoom, itu kan ada passwordnya, ID-nya. Kalau nenek-nenek kampung, aku itu kepingin ikut Zoom tapi nggak bisa. Gampang nek, gimana caranya? Itu ada angkanya ditulis. Lah malah teriak-teriak komplain di grup. Ini gara-gara ini. Ternyata saudara, HP zaman tahun 2003 ya tidak bisa itu ikut. Jadul saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita ini harus yakin tentang diri kita dulu, bahwa Yesus mati itu tebus. Jadi artinya begini, kita harus mengerti gini, Tuhan itu sudah menyelesaikan bagian itu. Tuhan berkata tetelestai, sudah selesai. Tapi kita ini untuk percaya bahwa sudah selesai itu tidak mudah. Dari satu pihak ketika anaknya transfer, ya, transfer uangnya itu sudah selesai. Tapi karena neneknya itu gaptek, nggak bisa ke ATM, maka sampai mati dia tidak pernah menikmati apa yang sudah ditransfer oleh anaknya. Berapa banyak orang Kristen itu tidak menikmati. Kenapa? Tidak mengerti. Ini sudah. Jadi passwordnya Yesus. Yesus itu mati untuk menebus kita. Yang seharusnya kita ini tidak punya akses, jadi punya akses. Passwordnya Yesus. Dia sudah gantikan kita. Dia ngomong pada sudah selesai. Loh, kenapa? Sudah selesai. Banyak orang terintimidasi, maka nggak bisa maju. Karena kata sudah selesai itu tidak dipercayai. Tuhan ngomong sudah selesai, tapi nggak percaya. Waduh, terintimidasi, rendah diri. Itu kan tanda-tanda orang-orang yang tidak percaya apa kata Tuhan di kayu salib. Bagian kita di perjanjian baru itu adalah percaya. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya maka aku berkata-kata. Kami percaya maka kami berkata-kata. Ini yang namanya firman iman. Aku percaya, kata Tuhan. Dideklar lagi, aku percaya. Wah, ini karena begini saudara, akal budi kita, ya, pikiran perasaan itu bisa mengganggu. Bukan berarti saudara terus mengosongkan diri, nggak perlu pakai perasaan, nggak perlu pakai pikiran, dan otaknya minta diambil, nggak bisa. Bagaimana kita ini percaya, saudara? Hal-hal yang menghalangi iman kita ini harus disingkirkan. Tutup mata, aku percaya. Buka mata nggak percaya, tutup mata terus, aku percaya. Maka puji-pujian itu sebenarnya apa? Itu untuk membaca hati kita. Isi hidupnya dengan apa? Puji-pujian. Baca firman. Supaya ini apa, saudara? Yang file-file yang saudara install dari dunia itu apa? Harus dibuang. Saudara nyimpan file dari dunia semua. Nah, kenapa tidak dibuang? Dibuang kemudian yang dari firman itu dimasukkan. Karena firman itu yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan kita. Di sini dikatakan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang harusnya yang menerima kutuk ini, kutuk kemiskinan, kebodohan, kegagalan, sakit, penyakit itu kita. Tapi Yesus ganti kita. Sehingga kita itu tidak ada. Tapi untuk sampai kita mempercayai ini. Nah ini saudara PR kita. Ini kita yang harus mengerjakan. Sampai aku percaya. Berapa banyak ya saudara? Di Alkitab ini banyak contoh kata percaya. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia sampai dinyalakan, dilempar di dapur api. Dia berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak akan menyerah. Aku lebih percaya. Dilempar betul. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ini
baru firman itu digenapi, maka dunia akan melihat. Maka semua bangsa akan melihat, menjadi saksi. Bukankah hal yang sama di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8? Kita ini punya tujuan Tuhan, punya destiny ilahi, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Supaya dunia melihat Tuhan ada di dalam kami. Ketika dilempar di dapur api, ini kok ada kelihatan satu orang lagi. Siapa? Dan rupanya seperti anak dia, saudara. Ya ini saudara. Bukan rupanya seperti Dani Dewa, anak Dewa. Ini Dani Dewa, saudara, pelontos, saudara. Dunia melihat. Makanya saudara, kalau musuh datang, sok-sok. Ini dadaku, mana dadamu, begitu. Lawan satu-satu. Jangan ada musuh lari. Pak, semua takut, aku ya melu takut. Semua khawatir, aku ya melu khawatir. Loh, itu saudara yang harus menghadapi. Kalau saudara takut menghadapi, anak saudara punya PR untuk menghadapi. Berarti saudara tega anak saudara itu menghadapi sendirian. Kenapa? Kutub itu menghajar itu sampai generasi ketiga, generasi keempat. Kalau kita ini tidak mau menghadapi, berarti kita membiarkan dia itu menyerang anak-anak kita. Ini harus mengerti, saudara, bahwa karya Kristus di kayu salib itu sudah selesai. Kita ini harus percaya dengan iman. Makanya kita lihat ya, satu ayat di dalam Roma pasal 10. Roma 10 ayat 10. 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini karya salib kan, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dengan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini ayat ini, saudara, itu sejak saya bertobat itu jadi ayat hafal. Saya berkatakan terus bahwa ya, aku ini sudah diselamatkan. Ini poin kedua, saudara. Saudara harus menjaga posisi saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tadi jaga posisi, status orang kudus, tapi bisa saja terberasuk di tempat yang tidak kudus. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak kudus. Posisinya orang kudus, bisa. Makanya kita harus berada dalam posisi. Kita perlu percaya Yesus mati bagiku. Dia tebus dosaku, aku sudah dibebaskan dariku. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini bagaimana kita itu mengakses berkat Abraham. Karena berkat Abraham itu sudah diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Diberkati untuk jadi berkat. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya, ada tujuannya. Kenapa dia mau mati di kayu salib? Tujuannya apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman. Jadi oleh apa? Oleh iman. Katakan, oleh apa? Iman. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi bagaimana mengakses berkat Abraham? Ada roh kudus yang dijanjikan.
Makanya di dalam pelajaran SOM itu kan pertama salvation, kemudian Holy Spirit. Orang harus dibaptis Roh Kudus, mengenal karya Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus, kemudian memiliki buah Roh Kudus, baru divine healing, blessing, berkat dan kesembuhan. Ini saudara. Jadi bagaimana berkat ini bisa sampai? Harus ada apa? Ada jaminannya. Tandanya adalah roh yang telah dijanjikan. Maka di sini dikatakan sehingga, makanya orang di luar Kristus tidak akan menerima Roh Kudus, kan? Karena ketika kita percaya Kristus, kita ini punya janji, yaitu apa? Akan menerima Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Rasul ini, Rasul Petrus ya, berkata begini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya dibaptis, terima pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Maka kamu akan menerima hadiah roh. Jadi akan dihadiahi roh Allah, akan menerima Roh Kudus. Jadi saudara yang belum terima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara harus terima baptisan Roh Kudus. Jangan berkata besok, sekarang. Amin. Amin. Karena apa saudara? Kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal pertama 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Di dalam terjemahan yang berbeda dikatakan begini untuk memperjelas ya. Saya lihat IL3 saja. Yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan kepemilikan sebagai pujian kemuliaan. Maksudnya ini, ya, ini menjadi jaminan ketika kita ini percaya Yesus itu kan sebagai anak-anak rohani untuk bertumbuh menjadi dewasa sampai warisan itu diberikan. Karena orang Kristen itu warisan berkat. Jadi saudara, Roh Kudus itu menjadi jaminan kita pasti akan menerima. Di dalam bahasa Indonesia masa kini juga begini. Ia memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umat. Roh Kudus itu jaminan. Makanya orang Kristen perlu memiliki apa? Jaminan. Banyak orang Kristen itu senangnya camilan. Ya kan? Ibadah gue camilan. Ya yang penting minggu ibadah. Itu camilan saudara. Ya sekedar ya pokoknya baca Alkitab ya untuk camilan saja. Padahal saudara ini kalau saudara nggak terima Roh Kudus, saudara tidak punya jaminan untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Maka kita kembali di dalam Galatia tadi. Sudah dijelasin jelas juga Galatia. Ya.
Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Supaya apa? Berkat itu sampai. Makanya Bapak Ibu Saudara, makanya ya Tuhan Yesus kan berkata, aku meninggalkan bagimu penolong yang lain. Roh Kudus itu yang akan menolong saudara menjadi dewasa, sehingga sampai waktunya warisan itu saudara terima. Itu yang dimaksud. Gimana cara Roh Kudus untuk mengakses berkat Abraham itu Roh Kudus. Makanya perbanyak saudara bergaul dengan Roh Kudus. Jangan hanya bisa bahasa Roh Kudus, bahasa roh, tapi ada buah roh, ada karunia roh. Ini saudara dia apa? Mengalami yang namanya apa? Multiplikasi, mengalami progres dalam hidup saudara. Sampai saudara ini layak sebagai apa? Ahli waris yang menerima warisan. Jangan jadi kanak-kanak saudara. Kanak-kanak makanya sampai kapanpun tidak pernah menerima warisan. Ada orang tua saudara, kuayat saudara. Anaknya ini saudara, jam 12 teng kurang 1 saudara. Mau orang tua kaya pun tidak akan dipercayakan itu warisan ke anaknya saudara. Tuhan begitu. Roh Kudus itu akan menolong saudara menjadi orang yang siap menerima warisan. Sehingga apa? Ketika saudara menerima warisan, saudara ini bisa membagi berkat warisan kepada saudara-saudara. Jadi berkat buat orang. Kalau saudara hanya mengandalkan jerih payah saudara tak kasih tahu, hidup ya seluruh dunia itu paling hanya ya 2 sampai 15-20% yang bisa menikmati dari hasil jerih payah. Selebihnya akan berkata, bahkan banyak orang ketika tutup mata meninggalkan masalah, meninggalkan hutang kepada anak. Kenapa? Dia bukan menerima warisan, tetapi hidup dari jerih payah dan berakhir dengan hidup yang payah, saudara. Nah ini pilihan saudara. Saudara mau hidup dengan jerih payah seperti kata Tuhan ketika bilang sama Adam, atau hidup menikmati warisan. Nah ini pilihan ya. Makanya hari ini berdoa. Saudara yang belum baptis Roh Kudus minta, saudara. Ya saudara yang sudah aktifkan. Karena Roh Kudus itu penolong. Tidak usah cari pertolongan dari orang lain. Roh Kudus itu penolong. Lebih dari cukup. Ada musuh, tidak usah teriak-teriak. Ya, hadapi. Karena Daud berkata, kamu datang kepadaku dengan lembing dan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan. Aku akan menyerahkan nyawamu kepada burung-burung di udara. Nah, Tuhan janji memberikan kemenangan. Amin. Dia ada musuh banyak, dibiarin aja kok. Biar saudara sampai sembuh dari rasa takut, ketakutan. Biarin aja. Maka memangnya saya pernah menghadang musuh. Biarin musuh tambah banyak. Pak, di rumah saya ada setan, biarin. Hadapi sendiri setan itu. Tangking dia untuk latihan, saudara. Maka saudara, kalau saudara punya lawan itu, udahlah saudara itu untuk latihan buat saudara. Supaya saudara dewasa. Amin. Loh kok enggak amin? Supaya aku dewasa. Ya. Mari kita berdiri, saudara. Ingin warisan tapi tidak ingin dewasa. Nah, ini banyak orang, saudara. Kami punya jaminan untuk kami memperoleh warisan yang Tuhan janjikan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi?
suci, Kau sahabat. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau dekat. Yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, mari akui pengorbanan hati bersama. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Asuna takana ya pasuli kina tukana ya lama terus sikili tegaya. Mari sebelum terima Roh Kudus minta siang hari ini terima Roh Kudus. Yang sudah terima Roh Kudus jangan padamkan roh, karena itu jaminan bagimu untuk menerima penggenapan apa yang Tuhan janjikan, yaitu warisan berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yang hanya bisa diakses oleh kematian Kristus, dan jaminannya adalah Kudus. Ini suruh pada angkat kedua belah tanganmu.
Haleluya. Haleluya. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi kutuk sakit bersalin. Tidak ada lagi kutuk kematian bayi-bayi. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan. Tidak ada lagi kutuk kegagalan. Semua sudah selesai. Karena Kristus mati di kayu salib menggantikan kami yang harusnya kami yang menanggung kutuk itu, yang harusnya kami yang mati. Dan terima kasih Tuhan, Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kami, sehingga kami percaya kami pasti menerima semua yang Tuhan janjikan buat kami. Kami menjadi ahli waris-Mu. Kami menjadi putra-putrimu ya Tuhan, yang akan melaksanakan amanat agung di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Thank you. Oh Rabashaka. Terima kasih buat hatimu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami terima kunci ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami akan melangkah dengan keberanian. Oh, karena jaminannya adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Oh, ada Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sedang memulai dari diri kami, supaya kami jadi berkat di keluarga kami, kota ini, negeri ini, bahkan bangsa-bangsa. Karena kami tahu ini waktunya Tuhan buat kami, dan kami mau percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pagi dan siang ini. Kami juga tidak lupa berdoa buat rekan-rekan ada di Zoom atau streaming di hari Senin. Firman-Mu hidupkan supaya setiap orang dapat hidup oleh perkataan-Mu ya Tuhan. Sehingga semua terbebas dari bau kematian. Dan semua orang hidup dan diberkati, dan jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, karena Tuhan sedang berurusan dengan engkau dan mau berkati engkau. Hanya orang-orang yang diberkati Tuhan, ketika dia nabur, dia akan menuai berlipat kalinya. Sebelum kita pulang jadi berkat, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikannya. Dia curahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percaya Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan membawa saudara di jalan kemenangannya. Mari yang percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap jadi berkat, sama-sama berkata amin.